Sampurasun, para sadulur dimanapun Anda berada. Iya, ketemu lagi sama Mr. Slebor yang tetap selebor. Dan para sadulur jangan ikutan selebor, biar Mr. Slebor aja yang selebor. Gimana kabarnya para sadulur dimanapun Anda berada? Semoga para sadulur dalam keadaan yang sangat sehat, sangat prima, dan tentunya diliputi oleh kebahagiaan hidup para sadulur. Itu yang selalu Mr. Slebor harapkan, dan semoga semua keberkahan tercurah atas diri kita semua. Gitu. Salam akal sehat, salam damai Nusantara. Nah, para sadulur, kemarin Mr. Slebor membahas yang namanya IDR, ADR, dan polimer, ya kan? Siapa penuntasnya? Dan di sana ada kata-kata yang bicara begini: Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Nanti akan istilahnya nata diri, nata raga, nata keluarga. Iya kan? salah ya kan, belibet nih ngomongnya, ya kan, mesti ngopi dulu. Ngopi santai para dulu ya. Ada istilahnya, orang-orang perjalanan itu adalah nanti ada penataan ketika semuanya selesai, ya kan. Oh, amanahnya, kolateralnya, atau apanya semuanya selesai. Ada yang namanya nata raga, baru nata keluarga, baru nata warga. Nah, ini antiknya banyak para sadulur kita yang tidak paham. Nata raga, nata keluarga, nata warganya tidak paham. Jadi mereka berpikirnya tentang begini. Jadi kalau nata raga itu nanti kalau misalkan bangsa Indonesia menjadi kaya, semua aset-asetnya keluar, urusan orang tua selesai, maka nata raga. Nata raga itu yang gak punya rumah, beli rumah, gitu ya kan. Butuh kendaraan ini, butuh kendaraan itu, butuh segala macam, kan gitu. Yang belum nikah, nikah lagi, iya kan. Nah, ini bukan seperti itu, ya kan. Yang dimaksud orang tua nata raga adalah bagaimana kita memperbaiki diri kita dulu. Gitu nggak perasa dulu? Iya begitu. Perbaiki diri kita. Jadi dari yang rusak, kelakuannya yang rusak-rusak, jadi kelakuannya yang baik-baik. Setelah kelakuannya baik-baik, maka kelakuannya harus benar. Itu baru nata raga. Bukan yang hari ini nata raga tuh A, B, C, D. Kalau urusan selesai, saya mau beli rumah, saya mau beli mobil, saya mau beli segala macam buat keperluan diri saya. Begitu. Saya mau nikah lagi. Ini yang salah cara memahaminya. Tapi orang tua bilang nata raga adalah berbenah diri dari yang kelakuannya buruk menjadi baik, dari yang baik harus menjadi benar, baru itu namanya nata raga, atau nata raga kita, atau nata diri kita. Kemudian nata keluarga, gitu kan. Apa yang dibenahi? Ya keluarga itu dibenahi dari yang misalkan keluarga itu hancur-hancuran, buruk, ya kan, jadi baik. Setelah jadi baik, ayo kita belajar benar semua. Gitu nggak pernah sedulur? Iya, sama ketika kita misalkan nata warga, ya, nata warga, ya kan? Sama dari yang misalkan warganya berperilakunya, kebiasaannya buruk, jadi baik, jadi benar. Nah, ini tugas-tugas kita semua, dan tugas-tugas pemimpin. Siapa pemimpin itu? Yaitu diri kita sendiri. Gitu gak merasa dulu? Iya, minimal untuk menata diri atau menata raga diri kita yang memimpin. Mau pindah dari yang buruk menjadi baik, dari yang baik menjadi benar.
pimpin diri kita dulu, manajemen diri kita dulu, sehingga apa yang kita perbuat akan ujungnya benar, gitu. Kita bahas dulu. Iya begitu. Menata keluarga bagi yang punya keluarga. Keluarga yang mana? Yang dekat aja dulu. Yang punya pasangan, istri, suami, ya kan, tata dulu tuh kelakuannya, akhlaknya, apanya, segala macam. Itu yang ditata akan menjadi benar. Karena orang tua ini gambaran atau percontohan bagi anak-anaknya. Ketika orang tuanya benar, dia sudah menata diri, menata raga atau menata dirinya, maka dia akan mampu menata keluarganya tuh. Gitu gak perasa dulu? Iya begitu. Jadi bukan yang aneh-aneh. Nah, setelah keluarganya benar, baru lihat kita sekeliling tuh, nata warga atau nata tetangga, gitu. Nata warga atau nata tetangga. Nah, bagaimana kita bisa mencerminkan menata warga yang segitu banyaknya kalau kitanya tidak benar? Kita nggak merasa dulu, iya begitu. Kalau kitanya nggak benar, apa yang mau dicontohkan untuk mereka? Jadilah percontohan gitu, percontohan untuk mereka. Kalau misalkan perilaku pribadi kita nggak benar, perilaku keluarga kita nggak benar, bagaimana kita menjadi percontohan bagi tetangga-tetangga kita atau masyarakat kita, gitu. Maka berikan suri teladan. Walaupun di sini Mr. Slapper juga sebenarnya malu, karena kenapa? Banyak kegagalan-kegagalan yang Mr. Slapper alami dalam rumah tangga. Tetapi ayo kita mulai berbenah diri, gitu. Berbenah diri agar lebih baik dan menuju benar. Nah, kita bangsa Indonesia, ya, bangsa Indonesia mengadakan gerakan disiplin nasional, dan ini tidak akan pernah terjadi ketika gerakan disiplin pribadinya tidak muncul. Gitu para sedulur. Iya begitu. Kalau gerakan disiplinnya pribadi saja tidak muncul, bagaimana kita mau mendirikan gerakan nasional yang skopnya luas? Ya. Maka nata raga hayo, masing-masing individu, masing-masing pribadi menata dirinya, menata raganya agar hidup dengan benar. Maka dengan hidup yang benar, mari kita tata keluarga kita bareng-bareng. Gitu. Tata keluarga kita bareng-bareng. Keluarga yang mana? Bisa yang satu kandung, bisa yang kita satu kandung ke atas, kakak, adik, orang tua, ya kan, itu kalau kita ke atas. Kalau yang berkeluarga, bawahnya istri, anak, suami, anak, kan begitu-begitu. Nah, jadi balik lagi, nata diri, nata raga itu bukan yang berpikirannya aneh-aneh, ya kan? Jadi kalau misalkan orang perjalanan yang berpikir nata raganya masih begitu-begitu, berarti Anda gagal paham. Ya kan, Anda gagal paham. Nanti kalau yang begitu-begitu Anda pikirin, kalau Anda sudah benar, semuanya juga akan benar, akan turun, gitu kan. Karena kalau misalkan bangsa kita sudah menjadi mercusuar dunia, semua akan kebagian. Semua, mau yang ngerti, mau yang tidak ngerti, akan punya bagiannya masing-masing. Karena bangsa ini sangat kaya raya. Gitu nggak para sedulur? Iya begitu. Bangsa ini sangat kaya raya, sangat hebat. Ngopi lagi para sedulur. Tapi yang sayangnya bangsa ini banyak dimakan oleh doktrin-doktrin. Maka ayo semua yang masih berpikiran fanatik, egosentris, buang jauh-jauh. Karena kamu, saya, kita, ya kan? Dan semuanya adalah sama, sama-sama diciptakan oleh Sang Pencipta kita. Maka jangan melihat perbedaannya lagi. Itu si Jawa, itu si Batak, itu si Sunda, itu si Cina, itu si Arab, itu segala macam, itu nggak penting.
gitu ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita bersatu padu, berlomba-lomba dalam kebenaran, gitu. Berlomba-lomba dalam kebenaran untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Bukan kalau kita berbuat benar, oh itu buat si A, enggak juga. Nih, yang paling mendasar adalah ketika kita buat benar, rewardnya pun untuk diri kita, karena hukumnya tabur tuai, atau timbal balik apa yang kita kerjakan pasti itu yang kita dapatkan, ya kan? Kalau misalkan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan implementasi apa yang kita pikirkan, mungkin kita salah dalam prakteknya, atau kita gagal dalam kepahamannya, gitu. Mari, ayo kita semua benahi itu, ya kan? Jadi balik lagi, buat orang perjalanan, buat orang yang mencari jati dirinya, mencari siapa Tuhannya, yang mencari esensi kehidupan, mencari jati dirinya, ayo kita belajar bersama-sama, belajar menata diri atau menata raga. Karena balik lagi, ketika kita mampu menata diri kita, menata raga kita, maka otomatis kita akan berusaha menata keluarga kita, menata di sekeliling kita, ya kan? Jadi obrolan ini sangat-sangat luas, karena nanti akan ketika orang yang mampu menata raganya, dia jelas adalah seorang pemimpin. Walaupun pemimpin itu banyak skupnya, ada skup yang kecil sampai yang atas, sampai ke kelas presiden, gitu nggak? Iya, tapi minimal kita harus menjadi pemimpin dalam diri kita sendiri dulu, baru itu nata raga. Jadi nata raga itu dari yang buruk-buruk berubah menjadi baik, gitu. Dan setelah baik, maka yang baik ini harus hijrah lagi menjadi benar, gitu. Karena buruk, baik, dan benar. Buruk ini adalah yang ngaco-ngaco misalkan, baik ini yang bagus-bagus, gitu kan. Tetapi permasalahannya, belum tentu yang kita pikirkan baik itu baik buat orang lain atau baik buat diri sendiri. Tetapi kalau kita menempatkan diri kita dalam benar, maka itu akan sangat baik, ya kan, bagi kita sendiri, bahkan merahmati teman-teman kita atau sadulur-sadulur kita yang lain. Maka ayo kita semua berbenah diri, gitu nggak pernah dulu, bareng-bareng sama Mr. Slebor. Dan bila ocehan Mr. Slebor ini, ya kan, kurang pas atau kurang tepat penyajiannya, mohon dimaafkan saja, karena Mr. Slebor masih bodoh, masih butuh banyak yang ngasih kepahaman kepada Mr. Slebor. Jadi bagi yang lebih paham dari Mr. Slebor, tolong komentarin di bawah kolom channel Mr. Slebor agar Mr. Slebor tambah paham lagi. Gitu nggak para sadulur? Iya. Mari sama-sama memberikan kepahaman kepada sadulur kita yang lain, dan tentunya dengan benar. Tentunya dengan benar. Gitu nggak para sadulur? Iya begitu. Biar kita sama-sama nggak ngungsep. Kan kalau ngungsep sayang. Maka untuk menata raga, kenalilah dirimu sendiri, maka kamu akan kenal Tuhanmu. Nah begitu tuh, ada sebuah ayat yang mengatakan, kenalilah dirimu sendiri, maka kamu akan kenal Tuhanmu. Jadi ketika kamu mengenal diri kamu sendiri, maka akan kenal dengan Tuhanmu. Tuhanmu di mana? Temukan dalam dirimu sendiri. Karena dia ada pada dirimu sendiri. Gitu nggak para sadulur? Iya begitu, ya kan? Jadi ayo pindah-pindah, yang punya pemikirannya aneh-aneh, masih klenik-klenik, masih ngaco-ngaco, ayo semua kita pindah, benarkan hidup kita. Mari belajar benar, gitu. Barengan sama Mr. Slebor. Jadi bagi para sadulur yang mau belajar dengan Mr. Slebor, ayo kita barengan. Tidak ada guru dan tidak ada
murid, yang ada adalah saling merahmati atau saling memberikan sebuah kepahaman. Itu nggak perasa dulur? Iya begitu. Nah gitu aja dah perasa dulur ya. Kalau begitu Mr. Slebor, oh iya, tak lupa Mr. Slebor, ya kan, ucapin terima kasih ke para sadulur yang selalu nonton tayangan Mr. Slebor dan para sadulur yang baru nyenggol-nyenggol channel Mr. Slebor. Dan semoga tidak di skip-skip agar informasinya sampai. Dan bagi para sadulur yang seneng dengan ocehan-ocehan Mr. Slebor, masa ada gunanya para sadulur bisa berlangganan dengan cara subscribe. Subscribe itu artinya berlangganan, terus tekan tombol loncengnya tuh, yaitu tombol notifikasi. Jadi ketika Mr. Slebor mengupload tayangan Mr. Slebor, para sadulur yang menjadi orang pertama untuk nonton tayangan Mr. Slebor. Itu para sadulur, iya begitu. Bagi yang senang obrolan-obrolan tentang kepahaman orang-orang perjalanan. Bagi yang nggak seneng, nggak nyambung ngobrolan kayak begini, apalagi orang-orang yang fanatik, egosentrik, ribet. Terus kalau misalkan ocehan Mr. Slebor juga dianggap berkenan, bang, misalkan oh benar ya kan, para sedulur bisa share kemana-mana kepada sahabat, saudara, dan ke siapapun juga. Gitu ya para sedulur. Kalau begitu Mr. Slebor pamit undur, pamit mundur. Sampurasun. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenal